Part kedua ya, saya nggak tahu Om Theo ini masih ada apa enggak, dalam arti masih, tapi mungkin Tante Ani masih ada di Belanda ya. Saya pengen sekali kontak Tante Ani, karena Om Theo itu sama aku kan deket. Dulu temannya Tante Lin, orangnya tinggi besar, namanya apa ya, tentara Belanda, baik banget. Nah ini saya suka sama si monyet. Kenapa saya suka monyet? Saya juga nggak tahu ya. Karena saya suka banget monyet. Karena apa? Saya kasihannya si monyet ini suka dieksploitasi manusia ya. Terutama dulu saya pernah baca di Intisari bahwa dia itu pernah dimakan otaknya hidup-hidup. Makanya saya itu kasihan dengan ini para hewan-hewan yang sangat dieksploitasi oleh manusia, terutama kuda yang pernah di Jogja hampir mati gitu. Nah seperti itu ya. Ini sekilas dengan segala produk dan keluhan saya ya, yang perjuangkan hewan-hewan, tapi saya bukan influencer, terutama saya ini bukan artis yang mungkin nggak didengar ya suaranya ya, tapi saya berusaha untuk menjelaskan bahwa hewan pun punya rasa sakit, punya rasa takut, dan perlu diperjuangkan bahwa mereka juga makhluk hidup yang berhak hidup. Seperti kata Buddha, semua makhluk hidup berhak bahagia. Saya rasa semua agama juga ingin kan ada ajarannya benar semua. Dalam arti gini loh, nggak mungkin kan agama di Muslim kalau mau membunuh kan pakai itu bisa tumpul dan lain, nggak mungkin. Pasti pakai dengan SOP yang benar, yaitu dipotong urat nadinya supaya dia cepat nggak sakit, darahnya selesai habis dan dia nggak kesakitan, walaupun prosesnya pasti sakit awalnya. Nggak mungkin lah sepisau tajam pun jangan rasakan sakit. Dan yang paling mengerikan dalam semua makhluk hidup, terutama hewan ya, kalau manusia masih bisa mengatakan saya sakit, tapi Tuhan tahu, itu yang paling bahaya. Tuhan yang tahu itu loh. Jadi tindakan kalian untuk memotong hewan itu harus hati-hati karena Tuhan tahu. Paling bahaya di dalam tubuh hewan itu hanya satu. Cara Anda melakukan dia dengan nggak benar itu akan dengar Tuhan. Terutama ketika Anda membunuh dia dengan tidak benar, kerongkongan, sambil kelonggong, untuk kepentingan manusia itu loh yang nggak benar. Nah, manusia itu punya otak yang cerdas, jadi jangan menyanyiakan mereka. Saya terlalu ngelantur ya, tapi ini saya ini punya YouTube yang ingin saya kembangkan sebagai produk juga untuk memberikan apa ya, influencer itu apa sih, memberikan pengetahuan bahwa hewan itu ada rasa takut ketika akan dibunuh, ada rasa sakit sama dengan manusia. Jadi ada kata-kata yang begini, lah kalau anjing diperjuangkan kenapa enggak ayam, kenapa enggak tikus? Saya kembalikan lagi, Anda itu manusia yang punya otak, manusia yang beragama. Sedangkan Tuhan sendiri tidak bisa membatasi Anda sebagai manusia. Karena apa? Karena Tuhan itu tahu bahwa manusia itu pada dasarnya apa? Serakah. Manusia pada dasarnya suka menguasai, superior kan manusia ini di atas semua makhluk ciptaan Tuhan. Manusia di atas sebagai predator pertama. Manusia adalah predator pertama di urutan teratas. Jadi Tuhan tahu kalau manusia itu nggak bisa diatur. Kenyataannya sama kan. Adam dan Hawa yang diciptakan pertama kali sebelum kita itu nggak bisa diatur kan. Jangan makan buah itu loh, nanti kamu makan dosa. Apa yang terjadi? Tuh si Hawa itu kita ya, perempuan sebagai setannya. Nah kayak gitu. Oke, ini gak lantur ya, tapi ini untuk saya sebagai memperjuangkan hewan. Dan kenapa saya suka Superman? Superman, ya saya suka juga Superman. Tapi dia gak punya logonya Superman, gak punya bonekanya. Yang dikatakan bahwa saya suka boneka itu bukan berarti saya gila ya. Kenapa? Semua manusia baik dewasa atau orang tua itu punya apa ya? Bukan semua ya, mungkin sebagian suka ikon dulu masa kecilnya. Wah, aku suka hero itu pahlawan kan bagi anak kecil. Saya suka Spiderman. Kenapa tuh loh Spiderman? Cara dia itu seperti itu loh, trapnya itu loh. Itu kan seperti kesukaan saya, hewannya itu namanya di dinding itu. Spiderman itu. Ingat nggak zaman Nabi Rasulullah itu kenapa si Nabi Muhammad tuh bisa lolos dari kejaran apa ya, saya kurang tahu, lupa. Karena kan saya pernah sekolah di Muslim ya. Dia masuk gua yang penuh dengan laba-laba. Triknya laba-laba pintar ya. Gak mungkin kan manusia merobos dengan laba-laba yang segede itu, ya kan? Ayo, masa ada manusia di dalam ada laba-laba ya kayak gitu? Gak mungkin. Paling ya, gak ada orangnya lalu ada, ya. Jadi seperti itu, saya suka Spiderman itu tokoh yang legendaris ya. Dilihat dari segi positifnya sebagai kita manusia yang mungkin di Alkitab atau di Al-Quran itu mungkin konotasinya cicak harus dibunuh. Tapi Tuhan kembalikan ke kita.
Ya, mereka kita sebagai makhluk yang bisa berpikir cerdas loh, bukan berarti Tuhan itu mengatakan kamu boleh bunuh cicak itu karena Tuhan ingin. Enggak lah, Tuhan ingat ya, Tuhan itu maha kasih dan maha baik. Tuhan itu maha sempurna segalanya. Enggak ada titik celah di mana Tuhan itu jahat, setitik pun tidak. Walaupun kesannya di Alkitab atau di Al-Quran misalnya saya tahu dikit, karena kan saya pernah sekolah ya, makanya saya bilang tahu dikit. Misalnya cicak harus dibunuh, itu kan kata Alkitab ya, yang ditulis oleh manusia juga. Mungkin Tuhan itu bilang gini loh, coba sih makhluk yang namanya manusia ini masih bisa patuh gak? Masih bisakah diberikan kebebasan untuk tidak ngawur? Nah, kalau kamu sebagai makhluk Tuhan yang benar, semua ciptaan Tuhan itu akan sayangi. Baik semut pun, saya pun juga susah untuk menghindari semut. Dan Tuhan tahu memang, saya kan gak bisa kan tiba-tiba saya ngawang untuk menghindari semut ya, maaf ya. Tuhan terlalu kecil saya hindari makhluk-makhluk kecil itu, terutama cacing di bawah tanah ketika mencangkul. Otomatis mau gak mau kena kan dengan tajamnya apapun yang petani itu lakukan ya kan, atau tukang-tukang membangun pasti ada cacing, ada bawaan apapun yang tiba-tiba dilendas ya kan. Tetapi dengan jangan satu catatan, kalau ada pembongkaran bangunan tiba-tiba ada makhluk misalnya yang terjebak itu, misalnya dengan nyata bisa Anda selamatkan, misalnya kucing dengan apa anak-anaknya atau anaknya aja, sementara hewan kucingnya nggak ada, Anda sebagai makhluk manusia perlu menyelamatkan. Karena pada dasarnya Tuhan itu penyayang. Nggak ada Tuhan dalam pikiran itu menjadikan Anda itu sebagai barometer bahwa Tuhan itu mengajarkan kita loh pembunuhan. Tidak. Dalam konteks yang saya bahas kemarin sama Eka sama aku, yang bilang bahwa Tuhan itu boleh memperbolehkan kita membunuh dalam konteks di mana kita tersudut. Apa maksud tersudut? Misalnya gini, ada penjahat membunuh kita. Apakah kita akan diam untuk kira bunuhan? Nggak mungkin kan ya. Kita akan pasti melawan. Dan kalau tak melawan, entah pembunuhnya akan terbunuh atau saya akan dibunuh. Jadi kita sama-sama untuk mempertahankan hidup kita. Jadi bukan Tuhan mengajarkan kita itu untuk boleh membunuh, bukan. Dalam konteks ini Tuhan mengatakan apa? Kalau kamu terpaksa ya, kita kan sama-sama main hidup kan. Dia melukai kita. Ya salahnya dia kan kalau kita melawan. Nah, konteks itu harus Anda ingat. Membunuh dalam keadaan terpaksa sekali. Dan itu nggak akan lepas dari jerat hukum ya. Nggak mungkin lah. Saya membunuh dalam keadaan terpaksa pasti akan dijerat hukum dengan hukum dunia lah. Dengan hukum Tuhan juga gitu. Sebaiknya kamu loh nggak bisa Tuhan, saya nggak bisa menghindari nyawa saya loh. Ya, tapi kan kamu perlu mengatakan kamu nggak perlu membunuh dia, lumpuhkan dia. Ya, tapi kan nggak bisa kamu lumpuhkan dia. Emangnya kita punya karate yang bisa melumpuhkan bagian-bagian tertentu, atau kita bisa menghipnotis orang, atau kita mentotok, itu bisa. Sebelum dia membunuh kita totok aja dia, pingsan. Tapi tidak semua orang punya keilmu seperti itu. Dalam arti gini aja, kalau kamu tersudut, kamu boleh melakukan suatu tindakan. Kalau kamu nggak melakukan berarti kamu konyol, kamu akan mati sendiri. Nah kayak gitu ya. Ikon-ikon ini nggak saya tok loh yang punya. Adikku juga punya ikon Superman, atau ikon-ikon yang wanita-wanita yang keren banget itu ya, yang mahal itu ya, yang boneka-boneka cantik yang untuk koleksi ya, wanita kayak susunya gede terus postur tubuhnya cantik, itulah benar lagi. Jadi saya itu punya ikon hampir sama dengan adikku ya. Kalau adikku yang perempuan, yang laki itu suka boneka yang kayak gitu-gitu. Ada juga dia suka motor-motoran, tapi motor-motoran mahal, lalu dia punya duit, saya nggak punya. Saya juga suka mobil sebenarnya, tapi saya nggak punya duit. Nah, tapi saya suka membatasi ya kesukaan saya, bukan karena saya nggak punya uang. Takutnya saya dianggap orang orkil, males aku. Saya suka kok masalahnya koleksi. Nah, saya yang paling suka itu Spiderman. Toko yang paling keren ya, bayangkan matanya nggak kelihatan, tapi kok bisa lihat mana Spiderman. Saya dulu keren ya, trapnya itu. Nah, jangan pernah membunuh ya, sekecil apapun. Itu Tuhan yang bilang ya, bukan saya. Tuhan nggak pernah, Tuhan yang maha baik itu, di Tuhan siapapun, Siddhartha, Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Yang Widi, Siddhartha, itu nggak mengajarkan kita untuk kejahatan. Semuanya saya rasa mengajarkan kebaikan, karena Tuhan kita satu. Nah ini semuanya ini pernah dimakan sama manusia dalam zaman dulu ya, nggak tahu sekarang ya, moga-moga tidak. Dimakan hidup-hidup loh. Kalian bayangkan ya, makhluk hidup dengan rasa sakit yang luar biasa. Anda kan sakit aja loh. Kita tuh dikat, terus kita ya misalnya dikat, lalu kita dibunuh diam-diam dengan dimakan otaknya. What the hell of this? Itu makhluk hidup ya, si hewan monyet ini. Semoga orang yang melakukan itu akan dapat karma besar. Nih,
si boneka. Sebentar. Oke, kayak gini ya. Produknya itu jangan lupa ini advertisingnya yang bikin Eka. Sementara logonya saya bilang, Kak, logonya ini ya wes terserah kamu. Saya juga pintar bikin logo ya, itu dalam ide saya. Tapi Eka juga pintar kalau itu diakui sama papaku, desainer Yosef Maksumbo, yang pernah akan diberikan idenya ini ke Penamas sebagai partner kerja. Karena papaku punya nama di situ dan pernah membesarkan Penamas. Penamas itu nama dari kata pena. Apa yang bikin ya semuanya ya, tulisan baik dari ide dan ya semuanya logonya papaku, pena kata papa sama emas, MAS digabung menjadi Penamas dan terkenal sampai sekarang. Terima kasih orang-orang Penamas, terutama bapak pemimpinnya yang sangat baik, juga PT Gracia, Pak Budi juga sangat baik ya. Yang sampai hari ini masih tetap menolong kita, terutama saya sebagai anak angkatnya, walaupun tidak ada surat bahwa saya anak angkatnya, tapi saya pernah disekolahkan Om Bunhing. Nah, walaupun saya kadang-kadang menjengkelkan, saya sampai nangis sih. Saya pernah membuang duitnya di luar. Gak buat duit. Lah ya apa? Pegel aku dilokno bapak angkatku iki. Mosok banyak orang itu. Biasanya aku taruh duduk manis di meja kerjanya. Aku di luar dimarah-marahi, dimaki-maki. Sampai bapak kok tegel banget sih. Tak buat iki duitmu. Tak buat di luar. Tapi tak awasi. Sopo sing joko? Ora kajar ku duitku kayak bapakku tuh joko. Gak ono sing wani joko. Tak joko balik. Lucu ya. Nah, setelah itu seperti itu ya. Kita bertemu untuk menjadikan Pak Mama. Nggak tahu siapa yang mau membikinkan apa itu untuk mamaku ya. Aku tuh pengen banget loh sama sama ya, idenya itu loh, pengen pengen punya bakery lah. Bakery ku larang mah, aku gak ada duit gawe no bakery. Misalnya bakery itu kan larang yo. Ilmu saya itu kecil, harus pandai untuk ekspor seperti mama misalnya. Kalau mamaku otodidak seperti aku ya, bidang kue itu harus belajar loh ya, nggak salah-salah ya. Kalau pengen kue yang lebih bagus seperti Hana, Anda harus ekspor. Ya kan, nggak bisa salah-salah. Caranya apa? Belajar jangan di duit. Anda pengen tahu saya pengen belajar apa? Itu mulai kantor nih. Saya sekarang ini pengen belajar apa? Belajar sarjana hukum. Tujuannya apa? Tujuannya ya saya pengen sekali berdebat di ruang itu, di ruang sidang. Gimana caranya saya itu menolong orang yang benar, dalam tanda kutip ya, benar ya. Benar bukan dalam tanda kutip benarnya itu bohong-bohongan ya. Orang salah bisa jadi benar karena duit. Enggak. Saya pengen benar itu murni benar. Dan saya akan menjadi orang pembelanya di dalam kasus itu dengan meringankan, bukan membebaskan. Tidak. Karena membebaskan itu berarti Anda salah. Dia salah kok dibebaskan, nggak bisa lah, dia harus dihukum dengan seringan-ringannya karena dia itu memang sebenarnya benar. Terutama orang yang benar tapi dikatakan salah, saya akan bebaskan dia dengan sebaik-baiknya walaupun saya akan dibayar. Itulah sarjana hukum tindakan pidana. Tapi saya gak ada duit. Itulah yang akan saya. Oke, bye bye. Jangan lupa ya advertisingnya Eka atau namanya Meli apa ya, aduh saya lupa nih, Meli advertising. Nanti saya tulis deskripsinya ya. Bye bye.